Selamat pagi adik-adik, selamat pagi kakak Cia. Selamat pagi Kak Sarah. Wah, hari ini kita balik lagi di IMPA Online. Pada sehat kan semuanya? Oke, kakak Cia, kita mau mulai ibadah IMPA nih. Kita mau nyanyi dari lagu mana ya? Nah adik-adik siapin kidung cerianya, kita mau nyanyi dari kidung ceria nomor 284. Judulnya Allahku Bapakku. Kita nanti nyanyinya bait pertama dan bait ketiga ya adik-adik. Syukur ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, karena Tuhan begitu baik kepada kami, sehingga kami masih dapat bangun di pagi hari ini untuk muji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Walaupun ibadah kami online, tapi biarlah Tuhan tetap memberkati kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat nyanyi dan juga beribadah mendengarkan firman Tuhan dengan baik, turut dengan kehendak Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita mau nyanyi lagi nih Kak dari Kidung Ceria 141. Ceria 141, judulnya Sabda Tuhan Allah. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita berdoa, buka dulu Alkitabnya. Dari Hakim-Hakim. Nah, itu perjanjian lama apa baru ya, Kakak Leni? Perjanjian lama, ya. Perjanjian lama di Hakim-Hakim 2. Hakim-Hakim 2. Ya, udah. Perjanjian lama. Oke. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai ayatnya ke 16. Sudah? Ya. Kita berdoa. Siapkan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan, minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbinglah kami, berkatilah kami Tuhan sebagai anak-anak layan dan kakak layan, di mana kami akan mendengarkan Tuhan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan hadir dalam hati pikiran kami, sehingga firman yang sebentar hamba sampaikan Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi itu biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami sebagai pelayan dan anak pelayan, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik berdiri. Adik-adik berdiri dan kita akan baca firman Tuhan ya. Dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-16. Dengan judulnya, orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Sesudah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman
Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun dan dikuburkan di daerah milik pusakanya di timur Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara gunung Gaz. Sesudah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asisturet. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Iya, adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 12. Adik-adik masih ingat enggak? Bangsa Israel itu yang pernah dilakukan oleh siapa ketika keluar dari tanah Mesir? Siapa yang menuntun mereka? Masih ingat enggak? Pasti dong. Ini anak tanggung kan? Pasti udah tahu. Musa, ya. Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saat itu juga adik-adik, mereka juga mengalami banyak sekali ya persoalan, permasalahan yang mereka hadapi, ya. Mereka juga keluar dari tanah Mesir oleh Musa. Terus mereka juga mengembara selama 40 tahun di padang gurun Sinai. Ya, itu semua yang mereka hadapi itu karena tuntunan kasih Tuhan, adik-adik. Musa yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di tanah Mesir. Nah, itu yang dilakukan Musa. Setelah Musa meninggal, yang menggantikan Musa siapa? Ayo, masih ingat enggak? Pasti tahu dong. Kakak Leni, coba adik-adik masih ingat? Iya, Yosua. Jadi Musa tidak bisa membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan, ya. Tetapi yang membawa mereka itu, bangsa Israel itu ke tanah Kanaan adalah Joshua. Ya. Nah, di sini adik-adik, ketika mereka masuk ke tanah Kanaan itu, ya, itu sudah mulai ada pergantian yang dulunya bangsa Israel yang dulu yang taat sama Tuhan, ya. Masuk ke tanah ini sudah pergantian oleh regenerasi yang berikut, ya. Nah, ketika itu mereka masih taat loh sama Tuhan, adik-adik, masih melakukan perintah Tuhan, masih menyembah kepada Tuhan, pokoknya taat dan setia kepada Tuhan. Ketika Yosua mati, nah adik-adik, sudah tidak ada lagi seorang pemimpin, ya. Lalu
adalah mereka mengambil orang-orang yang bisa memimpin bangsa Israel di tanah Kanaan itu. Tapi adik-adik, apa yang mereka hadapi saat itu? Pemimpin ini yang ada saat itu di kehidupan bangsa Israel saat ini ya. Karena mereka sudah tidak taat lagi sama Tuhan, ya. Kehidupan mereka karena Yosua sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka, ya. Mereka sudah kembali kepada ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Ya, mereka sudah mulai menyembah Baal. Mereka sudah tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Mereka menyimpang dari ajaran Tuhan. Ya. Nah, jadi disitulah Tuhan mengutus pemimpin-pemimpin yang bisa membimbing bangsa Israel ini kembali kepada jalan yang benar untuk mengatur umat Israel secara spiritual. Adik-adik, spiritual itu apa sih? Ya, kepada iman kepada Tuhan. Supaya hidup mereka benar-benar setia di hadapan Tuhan, taat kepada Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu, apa yang mereka hadapi saat ini membuat kehidupan mereka ketika mereka tidak taat sama Tuhan, Tuhan marah loh adik-adik. Ya. Tuhan menghukum mereka karena ketidaktaatan mereka, karena mereka menyembah kepada Allah lain. Kan adik-adik tahu, ada kan di hukum keberapa? Masih ingat nggak hukum keberapa? Yang Tuhan bukan sedikit, tapi memang Tuhan cemburu banget. Hukum keberapa? Masih ingat nggak? Harus tahu adik-adik, karena itu firman Tuhan yang kita akan bawa sampai kita mati. Perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagiku patung yang menyerupai apapun di dunia ini lalu sujud menyembahnya. Nah, kan adik-adik bisa tahu berarti Tuhan itu tidak mau. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagiku patung yang menyerupai apapun itu jadi yang menyembah Baal. Tuhan marah. Akhirnya Tuhan menghukum mereka. Tapi adik-adik, ketika mereka dalam penghukuman, ketika mereka mengalami persoalan, ya, bencana datang bertubi-tubi ke dalam kehidupan mereka, nah, kembalilah mereka berdoa kepada Tuhan. Ya adik-adik, mereka datang kepada Tuhan. Nah, disitulah ya Tuhan mendengarkan teriakan permohonan mereka. Dan Tuhan menjawab mereka dengan mengutus orang-orang tertentu, ya, di antara suku bangsa itu untuk menjadi pemimpin atas Israel. Nah, adik-adik, jadi hati-hati adik-adik. Ya, kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus hidup benar kepada Tuhan. Kita tidak boleh menduakan hati Tuhan. Tuhan mengasihi orang-orang yang taat setia kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel tadi kan adik dengar kan? Kalau adik-adik baca lagi tadi firman-Nya, ya, nanti kalau selesai ibadah, adik-adik baca lagi dari 6 sampai itu Tuhan marah banget adik-adik. Ya, Tuhan tidak suka bangsa Israel, dia tidak tahu, maaf kata kalau dibilang balas budi, dia tidak tahu menghargai kebaikan Tuhan, ya. Maunya disayang-sayang tapi tidak menghargai apa yang Tuhan buat. Akhirnya Tuhan hukum. Ya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya umat Tuhan. Masa kini umat pilihan masa kini harus punya sikap iman yang benar adik-adik. Kita harus punya sikap iman yang benar, setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan dengan sikap dan tindakan yang bagaimana adik-adik? Ya, selalu berdoa. Apalagi? Ya. Apa keinginan adik-adik? Keinginan untuk mengasihi Tuhan itu seperti apa? Berdoa. Baca firman Tuhan. Ya. Dengar-dengaran sama orang tua. Nah, bukti kasih yang adik-adik lakukan buat Tuhan, adik-adik sudah beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Karena adik-adik mengasihi Tuhan.
Sehingga Tuhan juga akan mengasihi adik-adik dan memberkati adik-adik dalam kehidupan adik-adik. Dengan kepada orang tua, selalu berdoa, melakukan perintah orang tua, mengasihi orang-orang di sekitar tanpa ada perbedaan, tidak boleh berantem, ya, tidak boleh marah-marah, tidak boleh membeda-bedakan dalam pergaulan. Kita sebagai anak Tuhan harus menjadi umat Tuhan masa kini. Umat Tuhan masa kini itu seperti apa adik-adik? Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi contoh dan kebenaran firman Tuhan, ya, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, dalam keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, dan dimanapun kita berada. Jadi firman Tuhan di hari ini adik-adik mau mengajarkan kita untuk menjadi umat Tuhan masa kini yang selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat, judulnya Yesus Menginginkan Daku. Adik-adik, mari kita doa syafaat. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau selalu sayang dan memberkati kami semua. Ya Tuhan Yesus, di dalam rangkaian doa syafaat ini, kami ingin berdoa yang pertama-tama bagi bangsa dan negara kami Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memulihkan negeri ini ya Bapa. Engkau akan memulihkan bangsa Indonesia ini sehingga kami semua dapat terbebas dari virus corona ya Tuhan. Engkau juga berkati pemimpin negara kami mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri ya Tuhan Yesus sampai ke tingkat yang paling rendah di RT dan RW ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa pemimpin-pemimpin kami ini di dalam memimpin negara mereka berintegritas dan dengan penuh kejujuran ya Bapa. Sehingga Engkau selalu memberkati bangsa Indonesia ini dan bangsa Indonesia ini dapat selalu maju. Ya Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi ini, khususnya di GPIB Harapan Indah. Ya Bapa, Engkau berkati para pendeta ya Tuhan Yesus, pendeta John Marlin Tambunan ya Tuhan Yesus, pendeta Rosa Mahulete. Engkau juga berkati para pengurus PHMJ, para majelis ya Tuhan Yesus, dan pengurus BPK. Engkau berkati mereka agar di dalam melayani Engkau mendapat melayani dengan sepenuh hati. Ya Tuhan Yesus, Engkau juga berkati janda, duda, anak-anak yatim piatu, dan orang sakit ya Tuhan Yesus, khususnya yang ada di GPIB Harapan Indah ini ya Bapa. Engkau mau menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi penyemangat untuk mereka semua ya Tuhan. Ya Bapa, kami ingin berdoa bagi adik-adik layan kami yang ada di GPIB Harapan Indah di dalam masa liburan mereka dan di masa sekolah mereka nanti ya Tuhan, memasuki semester baru, walaupun secara online mereka belajar Tuhan, tapi mereka tetap dapat belajar dengan penuh semangat. Ya Tuhan Yesus, inilah doa syafaat yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
adik-adik kita akan memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya ya adik-adik. Nanti adik-adik bilang ke orang tua adik-adik bahwa bawa persembahannya ke gereja ya. Baik, nanti kita akan menyanyi lagu persembahan dari Kidung Ceria yang berjudul Ku Beri Persembahan. Berdoa persembahan, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk berkat-Mu, untuk setiap hari, untuk setiap apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan ini, berkatilah persembahan kami, agar persembahan kami bisa membangun gereja-gereja-Mu di muka bumi ini dan dipergunakan untuk yang lebih baik. Terima kasih Bapak, amin. Adik-adik, ibadah online-nya udah mau selesai nih ya Kak Sarah ya? Iya, wah. Sampai ketemu nanti minggu depan ya Kak ya, berarti. Nah, oke, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, yuk kita nyanyi dari Kidung Ceria yang berjudul Mari Mengikut Jejak Tuhan Yesus. Adik-adik, kita ibadah akan selesai dan kita akan terima berkat. Adik-adik tetap berdiri dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami sudah selesai pada pagi hari ini Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon daripada-Mu ya Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kami dengan perantaraan Roh Allah yang kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.